Masuk gak eling ambek wajah Pak Noval sing ganteng iki. Menurut Pak Noval, siapa guru yang cantik di sekolah ini? Guru yang cantik ya. Yang cantik itu tapi sudah tidak di sini lagi, Dir. Siapa? Bu Zahra, Miss Zahra, Dir. Sudah pindah kah? Iya, kan nggak tahu Miss Zahra sudah nggak ngajar lagi di sini, Dir. Iya. Itu yang paling cantik ya, Pak? Iya, Miss Zahra, Dir. Kangen nggak, Pak? Kangen ya. Ya kangen banget kan, sudah lama nggak ketemu itu lah. Tiba ada kabar Miss Zahra itu sudah nggak ngajar di sini lagi, Dir. Ya. Jadi Pak Noval, yang paling cantik di sekolah ini tuh Miss Zahra ya? Iya, Miss Zahra. Yang kedua nggak ada, Pak? Ya satu-satunya. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Spend Saja Podcast Show. Halo semua, saya Nadira Melia dari kelas 9C. Oke, untuk episode ke podcast kali ini bertema Kepoin Guruku. Kira-kira siapa ya yang menjadi bintang tamu kita hari ini? Ya, benar sekali, bintang tamu kita hari ini Pak Noval. Halo Pak Noval. Iya, halo Nadira. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, hari ini Pak Noval dalam keadaan baik ya. Ya. Sehat dan tetap semangat mengajar di SMP 1 Njabon tercinta. Wow. Nadira gimana kabarnya? Kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga ya. Apakah Bapak sudah siap untuk diwawancarai? Insya Allah Pak Noval sudah siap ya, siap banget. Apalagi hostnya ini bisa dikatakan mantan muridnya Pak Noval ya. Iya. Ya, kelas 8 dulu kan yang ngajar IPS-nya Pak Noval ya. Iya, benar. Ya, Pak Noval itu flashback ke belakang itu lihat Nadira itu ini siswa Pak Noval 8C dulu ya. Iya, benar, Ya. benar. Sekarang kelas berapa kamu, Dok? 9C. 9C ya tetap ya. Berarti Iyalah. 7C, 8C, 8C, 9C. ya. Iya. Oke. Ya, ayo dilanjut. Siapa sih nama lengkap Pak Noval itu? Nama lengkap saya If'alul Naufal ya, biasa dipanggil Pak Naufal sama anak-anak itu ya. Cukup singkat ya namanya. Singkat iya. Kalau terlalu panjang nanti kan di lembar ujian sekolah itu kan nulis namanya itu susah, panjang sekali Ya, benar, gitu susah ya. banget Pak emang. Daerah manakah Bapak berasal ini? Berasal ya. Iya. Ya, Pak Noval ini kelahiran asli Sidoarjo ya. Oh, Kelihatan dari cara bicaranya itu kayak medok ngono ya. Iya. Iya. Nah, bilang bahasa Indonesia ya rodok medok titik ya. Biasa ilat-ilat Darjo ya nek ngarani ya. Nggih. Sidoarjo ya. Tempat tinggal rumah ya. Rumah pean. Rumah, alamat kan tadi yang ditanyakan alamat ya. Iya. Berapa umur Bapak sekarang nih? Kira-kira menurutmu berapa? Kelihatannya sih masih muda, dikit-dikit sih, dikit kok. Oh, muda tapi dikit-dikit. Iya. Gak apa-apa, masih ada kata muda meskipun dikit-dikit ya. Dikit kan, dikit. Iya. Berapa umurnya? Untuk tahun ini Pak Noval sudah berusia 30 tahun ya. 30? Iya, 30 tahun. Kok kira masih muda loh, Pak? Iya, masih muda. Ternyata Ya. sudah tua ya, guys. Loh, masih muda tuh, Dikit 30. kan. Kan dewasa ya, belum manulang. Pak Rafa sudah punya istri dah? Saat ini belum, tapi Masih jomblo, guys. Loh, bukan jomblo ya, sudah ada ya. Kan kalau kata jomblo itu kan gimana gitu ya. Sudah ada nih pawangnya, guys. Ya kalau jomblo itu kan nggak ada pendampingnya ya ngenes ya Dir ya.
Yang ngenes Pak ngenes. Ya ada calon Pak Noval. Kapan nikahnya nih Pak? Ya doakan saja, mungkin insya Allah tahun depan ya gitu ya. Ya pasti nikah. Keinginan Pak Noval itu kan yo nikah. Mosok jomblo sak terus kan ya gak ada teman hidupnya gitu kan ya. Iya, katanya dulu itu pas ngajar di kelas saya Pak Noval sudah punya istri 5 guys. Bener nggak? Iya lah. Sudah punya istri 5? Enggak, itu cuma bersanda gitu kan ya. Bercanda. Iya bersanda gitu kan ya. Oke lanjut nih. Apa sih hobi Bapak dalam sehari-hari itu? Hobi ya? Iya. Kalau bicara mengenai hobi, Pak Noval itu kalau kesehari-hariannya itu hobinya ya ada beberapa. Yang pertama itu renang ya. Jadi Pak Noval itu suka renang, nyemplung nang kali gitu. Suka banget sama renang. Iya, suka sekali sama renang, itu hobinya. Yang kedua banyak ya hobinya. Iya. Hobi yang kedua itu menulis ya. Jarang banget loh ada hobi menulis. Menulis. Jadi ketika Bapak itu selesai ngajar, ada pengalaman baru dengan anak-anak, itu Pak Noval itu pasti nyatet, nulis gitu, bikin cerita tentang pengalaman hari ini itu ya. Diary nggak sih? Iya, lebih kayak diary, activity ya, sehari-hari gitu ya. Iya. Sejak kapan Bapak menjalani profesinya sebagai guru nih? Kurang lebih terhitung sampai sekarang itu 5 tahun. Cukup lama ya? Iya, hampir 5 tahunan. Kukira masih baru Pak loh. Baru? Iya. Ya sudah lama kan? Sudah lama guys ya. Iya, 5 tahun dir. Iya. Bapak sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru nggak? Dulu sih memang cita-cita menjadi guru. Iya. Kesampaian juga ya akhirnya. Kesampaian. Kenapa kok bisa menjadi guru sampai saat ini? Kenapa? Pak Noval itu dari keluarga guru ya. Wih, berarti keluarganya. Jadi enak ya? Ibunya Pak Noval itu guru. Yang menjadi inspirasi Pak Noval itu Ibu. menjadi guru ya ibu. Ya. Jadi mulai SD sudah ingin jadi guru. Dan soalnya lihat ibu ya, ibu itu ngajar dari pagi pulang sore, terus pernah diajak juga ke sekolah. Iya, waktu kecil itu Pak Noval pernah diajak ke sekolah ya. Dulu kan Pak Noval kecil itu sering diajak ke sekolahnya ibu itu. Iya. Dan sekarang sudah tersampai ya menjadi guru IPS. Iya, alhamdulillah, nggak menyangka ya. Jadi perjuangan Pak Noval untuk menggapai cita-cita itu nggak sia-sia. Iya. Ya, Tir ya. Sekarang ngajar kelas apa, Pak? Sekarang kelas bawah, kelas 7. Ya. Kelas 7 sampai 7C. Kelas 7A sampai kelas 7C. Wih. Iya. Rasanya pasti capek banget. Kalau dikatakan capek sih enggak, Dir. Kenapa? Karena Pak Noval mencintai profesi ini. Iya. Ya kan? Kalau kamu suka sama menggeluti sesuatu bidang, kalau dinikmati dengan enjoy, pasti kerasa capek itu hilang. Iya. Ya, benar sih, benar juga. Apa alasan Pak Noval kok memilih untuk menjadi guru IPS? Alasan ya? Iya, alasan. Menjadi guru IPS ya. Kebetulan pas kuliah dulu Pak Noval itu kan keterima di jurusan IPS. Iya. Jadi IPS itu Pak Noval rasa paling gampang, Dir. Soalnya gak ngitung ya. Easy. Iya sih benar. Iya kan ya. Ngitung, Mbak. IPS itu nggak ketemu rumus yang jelimet kayak
Matematika. Matematika ya. Matematika ilmu yang mematikan. Masa? Iya. Susah. Susah. Menurutmu susah dah? Iya sih. Masa nggak susah Pak? Ya kalau ada usaha terus belajar itu pasti nggak akan susah dir. Benar. Benar banget. Kalau IPS itu banyaknya itu tentang sejarah, iya nggak? Sebenarnya IPS itu ada 4 ya. IPS itu terpadu kalau di SMP. IPS terpadu. Lah, IPS itu mencakup 4 disiplin ilmu. Yang pertama ekonomi, geografi, sejarah, sama yang satunya Apa? sosiologi. Iya. Jadi kamu belajar di IPS itu nggak hanya dapat sejarah aja, tapi ya belajar tentang geografi. Masih inget nggak sing Pak Noval Flashback ini. Iya, flashback ke belakang. Jadi kangen saya. Kangen sama siapa? Ya kangen kalau ngajarnya aja. Oh, kangen suasana kelas gitu ya. Iya. Kan hampir sama kelasnya sama yang sekarang, temannya sama. Enggak, maksudnya kayak kangen sama penajar dulu gitu loh Pak. Gitu ya. Iya. Apa yang membuatmu kangen sama Pak Noval itu? Ya, suasananya. Suasananya apa itu? Mungkin dari Pak Noval ngajar atau kayak Pak Noval kalau ngajar. Kayak ya apa? Kakek gaya ta ya apa? Enggak sih, be aja. Iya. Kan dulu kan 8C ya, Dir ya. Iya. 8C itu bisa dikatakan kelas segudang prestasi, Dir ya. Oh iya ya Pak. Iya kan, teman-teman itu kan di situ ada yang juara Ingat nyanyi. Pak? Ya. Ingat. Iya, ingat banget sama Banget kan sama Davina. Davina itu ya Pak Novel katakan ya semuanya itu pinter-pinter semua. Iya. Ya. Nah, tapi yang agak beda itu yang laki-laki memang. Iya, ya, pada banget lah Pak. Kebanyakan kinestetik. Ya, kayak sok meneng ya. Jahil. Jahil. Iya, yang kamu rasakan sekarang masih jahil. Ya masih lah Pak, malahan masih tetap jahil ya. Rusuh, kelas rusuh itu. Enggak guys, bercanda. Iya, bercanda. Ya, tapi insya Allah sekarang kelas 9 sudah makin pemikirannya sudah menjadi makin lebih baik lagi ya. Iya, benar. Sebelum Pak Noval ngajar di sini, ngajar di mana sih? Pak Noval ngajar itu di 3 tempat, Dir. Banyak banget. Iya, banyak banget. Yang pertama. Ini yang terakhir ya di SMP 1 Japon itu. Apa yang pertama, Pak? Yang pertama pernah di Jombang. Jauh loh, Pak. Jombang itu kota santri kan? Iya, benar. Di sana banyak pondok pesantren, banyak madrasah, banyak sekolah gitu kan ya. Madrasah. Pernah itu, tapi itu ngajarnya pas kuliah. Jadi ada program kerja lapangan, istilahnya itu magang. Magang. Jadi magangnya Pak Noval itu kan kebetulan kan ambil jurusan guru ya. Ambil jurusan guru pasti magangnya di sekolah. Jadi Pak Noval ditempatkan di Jombang. Gimana rasanya magang pertama kali? Rasanya asik, seru gitu kan ya. Kaget nggak Pak? Pengalaman baru gitu ya. Iya. Yang sebelumnya belum pernah masuk di dalam kelas. Jadi sering masuk ke dalam kelas. Jadi sering masuk dalam kelas. Iya. Seru ya dia. Yang kedua, ngajar di mana? Yang kedua, Pak Noval itu pernah ngajar di MTS Muhammadiyah 1 Taman ya. Masih ini sudah di Sidoarjo lagi, kembali ke tempat kelahiran Pak Noval, Sidoarjo ya. Iya. Itu 1 tahun di MTS itu. Yang ke-1 berapa?
1 tahun juga. Yang pertama tadi di Jombang itu 3 bulan karena program magang ya. Iya. Heeh. Yang ketiga di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. kebanyakan Ya. Muhammadiyah ya Pak ya. Iya. Berapa tahun itu? Yang di SMP Muhammadiyah 1 itu 3 tahun. Lama ya? Lumayan lama, 3 tahun ya. Iya. Seru nggak Pak? Seru. Dira nggak ada cita-cita pengen jadi guru dah. Enggak. Kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Apa cita-citanya? Dokter. Wes. Tak doakan kecapean nanti ya. Amin. Kesampaian, semoga jadi dokter beneran ya. Iya. Kok nek dokter, nek Pak Novar periksa nanti gratis ya. Kalau masih ingat. Masa kamu nggak ingat ya? Misalnya kamu lulus 10 tahun itu, masa gak iling ambek wajah Pak Noval sing ganteng iki. Ingat, pasti ingat. Masih ingat ya. Insya Allah Pak. Jadi menjalani profesi itu jalani dengan ikhlas, dengan hati yang tulus ya. Pasti insya Allah nanti Allah meridhoi gitu kan ya. Iya iya. Pak Noval mulai ngajar di SMP Negeri 1 Jabon ini mulai tahun berapa? Mulai tahun kemarin 2022. Terhitung kurang lebih sampai bulan ini 1 tahun Nadira. Iya. Ya Enak nggak Pak ngajar di sini? enak banget. Seru nggak anak-anak? Seru. Yang paling enak di sini itu kerjasama sama kekompakan anak-anak ya dalam semua aktivitas apapun ya. Oke. Apa alasan yang mendasari Bapak hingga saat ini menjadi guru? Alasan ya, pernah dengar kata gini nggak? Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Tahu? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Pahlawan tanpa tanda jasa. Tahu deh. Ya, Tahu. tahu pasti. Jadi bisa dikatakan guru itu pahlawan ya Dir ya. Iya. Pokoknya Pak Noval itu menjalani profesi guru itu dengan ikhlas ya. Oke. Mau tanya lagi nih Pak. Menurut Pak Noval siapa guru yang cantik di sekolah ini? Guru yang cantik ya. Gak apa-apa, sepil aja. Sepil ya. Iya, pengen tahu soalnya. Ini dari kriteria gimana? Yang muda atau yang sudah? Yang cantik. Oh, yang cantik ya. Waduh, ini pertanyaan ya. Iyalah. Harus dijawab ya. Lah. Harus dijawab. Yang cantik itu tapi sudah tidak di sini lagi, Dir. Siapa? Bu Zahra, Miss Zahra, Dir. Sudah pindah kah? Iya, kan nggak tahu Miss Zahra sudah nggak ngajar lagi di sini, Dir. Iya. Itu yang paling cantik ya Pak? Iya, Miss Zahra, Dir. Kangen nggak Pak? Kangen ya. Ya kangen banget kan, sudah lama nggak ketemu itu lah. Tiba ada kabar Miss Zahra itu sudah nggak ngajar di sini lagi, Dir. Ya. Jadi Pak Noval yang paling cantik di sekolah ini tuh Miss Zahra ya? Iya, Miss Zahra. Yang kedua nggak ada Pak? Ya satu-satunya. Wih, ngeri banget guys. Ternyata jangan-jangan ini calonnya Miss Zahra ini guys. Iya ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kemampuan rata-rata murid didik Bapak dalam memahami materi yang disampaikan? Ya, kalau kita bicara anak-anak ya, kemampuan anak itu kan berbeda-beda, Dir. Iya. Tidak hanya kemampuannya juga, tapi juga karakternya. Ya. Iya.
Kamu kan ngerasakan sendiri ya. Di kelasmu aja karakter temenmu yang satu dengan yang satunya pasti beda kan ya. Ada yang rajin, ada yang nggak ada rajin, yang males ya. Banyak malah. Tapi tetap Pak Noval berikhtiar terus, berusaha terus agar anak-anak itu bisa memahami apa yang Pak Noval sampaikan ya. Iya. Gitu. Saya kan pernah diajar sama Pak Noval ya. Iya. Tapi Pak Noval itu nggak pernah marah-marah loh di kelas 8C. Orangnya santai banget. Pernah loh, mungkin kamu pas Pak Noval marah itu kamu nggak masuk mungkin. Iya tanyakan sama Putri loh, pernah Pak Noval marahi. Tapi itu kayak nggak marah gitu loh. Kayak nggak marah. Masa sih? Iya. Bukan. Jadi Pak Noval orangnya santai gitu. Jadi kalau kita marah ya, marah itu bukan marah-marah ya. Apa? Tapi negesi aja. Iya. Ya, biar anak-anak itu manut apa yang kita katakan. Kayaknya sih pernah marah di kelas 8C 1 kali. Cuma 1 kali ya? Iya. Nanti kalau marah terus cepet tua dong Pak Noval ya? Iya. Oke, tips dari Pak Noval supaya tidak marah-marah. Tipsnya ya? Iya, tipsnya apa? Tipsnya itu agar tidak marah-marah. Iya. Ya kita sabar. Lihat anak-anak. Ini jangan terlalu dibikin marah ya. Kenapa? Iya, karena apa untungnya marah-marah ya? Ya kan? Iya juga sih. Ya, gimana ya? Ya kalau marah-marah kan ya gak baik. Tapi ya sekali 2 kali ya perlu dimarahin anak-anak. Iya. Tipsnya ya kayak gitu tadi ya. Kita itu kan Pak Noval itu sayang ambek arek-arek. Jadi nggak pernah marah-marah gitu. Ya selayaknya ya, kalau kita murid itu ya sekali-sekali tempat curhat ya. Iya. Curhat di anak-anak. Enggak, maksudnya anak-anak itu bisa sharing, bisa komunikasi yang bagus. Pak Noval mengambil hatinya anak-anak. Ya. Oh gitu. Mengambil hatinya anak-anak agar anak-anak itu kalau dimarahin terus biar gini kan nggak enak ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Apakah Bapak memiliki rencana akan mengajar di sekolah lain? Rencana? Iya. Untuk saat ini masih belum dir. Sudah terlanjur nyaman. Ya, sudah enak di sini. Nah, sudah ketemu feel-nya di sini ya. Jadi nyaman ya di sini ya. Insya Allah nyaman. Oke. Menurut Bapak bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya? Apa Pak? Mengatur waktu belajar ya. Jadi guru itu juga perlu belajar ya. Belajar agar semakin berkembang ya. Jadi generasinya dulu sama generasi sekarang itu kan beda dir. Beda banget. Beda ya. Apa yang membuat beda itu generasimu yang sekarang itu? Ya dulu itu kayak gimana ya? Saya lihat itu kayak susah gitu loh. Kalau sekarang mah gampang, kayak mau pergi kemana-mana pakai Gojek gitu. Oh, berarti memanfaatkan teknologi untuk kemudahan dalam beraktivitas. Benar sekali. Gitu ya. Iya. Berarti lebih ke kemudahan menggunakan teknologi. Ya. Benar. Pak Noval pernah gabut gak? Pernah gabut gak Pak? Pernah. Ngapain kalau gabut Pak? Biasanya kalau gabut itu Pak Noval itu murojaah Al-Quran. Rajin banget Pak. Percaya saya tapi Pak. Iya dir. Jadi sebaik-baiknya
obat itu mengingat Allah ya. Benar banget. Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub ya. Lo kamu jangan ketawa ini. Bukan ingat Mizara ya? Bukan ingat Mizara. Kembali lagi ke Mizara ya. Iya. Mizara sudah nggak di sini lagi loh, Dir. Selalu ingat nggak sama Mizara? Ya ingat lah, namanya juga dulu kan pernah jadi partner kerja ya. Bukan gitu. partner sehari-hari. Partner apa itu sehari-hari itu, Dir? Kayak pacar. Oh, enggak, Dir. Enggak ya? Enggak. Kagum aja sama Mizara, Pak Novel. Bukan suka sama Mizara. Hah? Kagum. Oh, cuman kagum kalau dia cantik gitu. Bukan suka kagum ya? Kagum. Iya ya. Iya deh, iya Pak. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa pengalaman suka dan duka Bapak yang paling berkesan selama menjadi guru hingga saat ini? Kalau sukanya, berbicara mengenai suka, yang namanya profesi yang Pak Novel jalani saat ini, itu Pak Novel jalani dengan santai. Jadi tidak merasa terbebani. Sukanya itu ya tiap hari kan Pak Novel datang ke kelas, ketemu anak-anak ya. Iya benar. Ketemu anak-anak, jadi gimana kita bisa mengambil hatinya anak-anak itu ya. Kalau kita sudah mengambil hatinya anak-anak itu kan pasti kita tahu, oh anak ini karakternya seperti ini ya. Gitu, ya. Penanganannya harus seperti ini gitu. Jadi Pak Novel itu enjoy aja, apalagi ketemu jari ini nek guru itu awet enom ya. Enggak sih Pak, enggak juga Pak. Karena apa? Iya, setiap hari ketemu siswa, guyon bareng, belajar bareng. Sekarang itu yang membuat Pak Novel itu terasa muda terus itu loh. Dukanya apa dukanya Pak? Dukanya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Berarti seneng terus ya? Seneng terus ya. Apalagi ketemu Mizara. Bercanda kamu ya. Jadi kangen nanti Pak Novel. Iya. Kangen nggak Pak? Ya kangen lah. Banget. Kangen banget. Takdir kan sudah nggak di sini lagi Mizara. Oh iya deh. Iya. Ya doakan yang terbaik aja buat Mizara ya. Amin. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak ya. Iya. Dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Bapak kepada murid-murid didik? Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Bapak kepada murid-murid didik? Mata pelajaran. Ya IPS, karena Pak Novel guru mapel IPS. Jadi IPS itu kan ada materinya geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Seperti itu ya. IPS. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Apakah ada saran dari Bapak untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi guru di zaman milenial ini? Jika ada, tolong sampaikan saran tersebut. Sarannya ya? Iya. Sarannya itu yang terpenting berusaha menggapai apa yang kita inginkan. Ya. Iya. Jadi ada istilah manjada wajada ya. Bersungguh-sungguhlah maka ketemu hasilnya. Keren. Ya, seperti itu, Dir. Oke teman-teman, pesan moral dari Pak Novel hari ini: di saat seseorang marah, di saat itulah sangat lemah. Kalahkan
dunia dengan kesabaran. Jadi kita tidak boleh marah-marah ya, oke? Oke, cukup ya Pak ya untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak Pak sudah hadir. Novel bahagia sekali nih bisa diundang di acara podcast kali ini ya. Sampai potong rambut Pak ya. Iya, ini saya Pak Novel bela-belain tuh. Kemarin itu dihubungi sama Bu Eka, Pak jadi narasumber ya. Narasumber apa Bu? Podcast. Wah ini harus tampil keren ya. Jadi potong rambut dulu ya. Harus tampil maksimal gitu loh ya. Oke deh. Terima kasih ya Pak ya sudah hadir di podcast sama-sama ini. Ya. Oke, saya tutup podcast kali ini. Terima kasih untuk Pak Novel dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.